Badut TV. Warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Badut TV yang dirahmati oleh Allah. Bagaimana kabarnya? Sehat semua kan? Semoga di kondisi seperti ini kita selalu untuk mengingatkan kepada Anda untuk menjaga kesehatan, menjaga kebersihan dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat agar kita terhindar dari segala macam jenis penyakit. Baik, pemirsa Badut TV yang dirahmati oleh Allah. Nah, kita sekarang lagi berada di Perpustakaan Universitas Islam Malang. Perpustakaan yang begitu indah dan sejuk yang memberikan banyak fasilitas kepada mahasiswa Universitas Islam Malang. Dan pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dan tentunya sangat inspiratif. Beliau adalah Rektor Universitas Islam Malang, Profesor Dr. Haji Maskuri MSI. Baik, ayo kita sapa beliaunya. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Oke, lagi baca apa ini, Prof? Ini menarik sekali. Alhamdulillah, sungguh sangat luar biasa. Betul, Al-Islam. Profesor yang harus kita teladan ya, beliau selalu membaca di perpus. Indah sekali ya, Prof. Alhamdulillah. Prof, ini gini. menjadi kebanggaan kita bersama. Baik, Prof. Di era pandemi saat ini, Prof, sikap dermawan yang harus kita sampaikan kepada umat manusia tentunya sangat dibutuhkan di era sekarang ini. Ya, nanti akan banyak bercerita, Prof, tentang sikap kedermawanan. Iya, ini mungkin, ketepatan saya baca kitab ini ya. Jadi kalau kita kitabnya bisa Syekh Nawawi tentang Nashaikhul Ibad, pas berbicara tentang persoalan sedekah. Oh gitu. Iya. Mari. Monggo, Prof, kita duduk di sana agar lebih santai. Prof, sepertinya indah sekali ya, Prof, ini. Betul. Ini perpustakaan nyaman dan sejuk. Tentunya nanti mahasiswa akan betah ini di sini, Betul. Prof, ya. Memang desain perpustakaan ini bagaimana kita membuat mahasiswa at home. Dia seperti di rumah sendiri. Begitu. Maka supaya dia kerasan. Lupa untuk pulang ke kos, Prof, nanti. Iya, bukan kok lupa, tapi dia akan konsentrasi Belajar, dengan lingkungan yang nyaman seperti ini, dia lebih rileks, begitu ya. Dan ini saya terinspirasi ketika kami jalan-jalan di di Australia, saya jalan-jalan ke Kanada. Makanya saya juga gitu, Prof. Ini profesor terinspirasi dari mana ya? Iya, jadi kita buat serileks mungkin dan di sini pun juga ada kafenya juga ada gitu ya. Kalau mau minum teh juga ada, mau minum milk juga ada, mau minum kopi juga ada. Dan kita ada juga yang outdoor di situ ya. Terus di atas juga ada untuk tanaman anggrek gitu. Pokoknya buat lingkungan yang sangat nyaman sehingga mahasiswa merasa nyaman dan ini adalah bagian dari pelayanan pada mahasiswa. Dan itu tentunya bentuk atau sikap dermawan ya, Prof, yang disampaikan. Ya, prinsip kita itu menyenangkan orang lain. Menyenangkan orang lain itu adalah bagian dari sikap kedermawanan. Betul. Dan mahasiswa akhirnya menikmati dengan kondisi seperti ini ya, Betul Prof. sekali. Jadi bagaimana kita ini menebarkan satu kebahagiaan pada orang-orang itu. Kedermawanan itu dengan berbagai macam cara lah menurut saya. Kedermawanan tidak harus memberi uang, tidak harus memberi makan, ya, tidak harus memberi barang, tetapi menciptakan suatu iklim yang menyenangkan bagian dari sikap kedermawanan itu sendiri. Betul, memberikan fasilitas. Memberikan fasilitas, termasuk pada mahasiswa. Begitu. Ini Prof, pemirsa Badut TV yang dirahmati oleh Allah, tentunya di segmen kali ini profesor kita dan kita akan belajar bersama terkait tema kita hari ini adalah sikap dermawan dalam Islam. Dan karena memang sikap dermawan dalam Islam itu adalah akhlak terpuji dan akhlak yang sangat mulia,
Karena sikap ini dihimpun dari kebaikan dan juga kemurahan hati, kekayaan jiwa, dan keutamaan. Tentunya di kondisi pandemi saat ini, sikap dermawan itu kan sangat dibutuhkan kehadirannya di tengah masyarakat. Dan tentunya yang membutuhkan uluran tangan dari seorang dermawan. Yeah. Dalam kondisi COVID seperti sekarang ini, Prof, sikap dermawan itu kan sangat penting, dibutuhkan masyarakat yang berdampak tentunya. Tidak hanya di lingkungan Malang, bahkan di Indonesia, bahkan di luar negeri yang berdampak COVID ini. Untuk meyakinkan khalayak umum mempunyai sikap peduli dan dermawan kepada sesama, ini bagaimana, Prof, konsepnya? Iya. Jadi para pemirsa Batu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup ini kan ibaratnya kita ini dititipi oleh Allah. Tentang segala sesuatu yang diberikan oleh Allah pada kita itu tidak bersifat langgeng. Tidak selamanya. Karena suatu saat kita akan menghadap Allah. Tidak ada yang abadi ya, Prof? Tidak ada yang abadi. Dan ketika kita menghadap Allah itu, yang kita bawa adalah amal perbuatan kita itu. Jadi apa yang telah kita lakukan di dunia ini, yang itu sebagai sarana yang untuk menghadap Allah begitu. Dan semua hal-hal yang bersifat materi duniawi kita tinggal di situ. Karena hanya titipan tadi itu. Nah, bagaimana sebuah amanah dan titipan itu yang kemudian kita bisa mendistribusikan sesuai dengan peran dan fungsinya dan sekaligus juga sesuai dengan ini manfaatnya itu sendiri. Karena sebagian harta benda kita itu kan juga harus kita keluarkan untuk zakat, untuk infak, untuk sedekah gitu ya, kepada orang fuqara dan masakin. Nah, fuqara dan masakin. Nah, tadi saya pas duduk-duduk di perpustakaan tadi itu pas membaca satu kitab yang disusun oleh Syekh Nawawi yang berjudul tentang Nasoihul Ibad. Di situ menjelaskan bahwa as-sakhiyu qaribu minallah. Orang dermawan itu begitu dekat dengan Allah. Karena apa? Orang itu telah melakukan ajaran sesuai dengan ajaran Allah. Begitu. Dekat dengan Allah mereka. Dan disayangi oleh Allah. Karena melaksanakan perintah Allah tadi itu. Jadi dia dekat dengan Allah karena disayang oleh Allah. Karena mereka menjalankan perintah Allah. Begitu juga qaribu minan nas. Mereka dekat dengan manusia. Orang yang dermawan itu pasti disenangi oleh manusia. Dan apalagi di pandemi COVID seperti ini, sikap kedermawanan seseorang sangat dibutuhkan untuk meringankan beban kaum miskin, fuqara dan masakin, orang fakir dan orang miskin di situ. Bagaimana dia bisa mengurangi beban yang telah ditanggung oleh seorang kepala keluarga misalnya saja. Dia kena PHK misalnya saja, jualannya nggak laku karena pandemi COVID ini harus social distancing gitu ya. Maka kedermawanan ini sangat dibutuhkan dalam era-era seperti ini. Jadi bukan berarti kalau tidak pandemi COVID itu tidak dibutuhkan, tetap dibutuhkan. Karena masih di dalam hidup ini ada kaya, ada miskin. Ada senang, ada duka. Ada siang, ada malam. Yang selalu bergandengan di situ. Maka ada susah, ada bahagia. Semuanya selalu bergandengan di situ itu. Ini hidup itu. Maka orang yang dermawan itu adalah qaribu minan nas. Dia dekat dengan manusia. Itu. Jadi maka kedermawanan ini bukan sekedar diukur dengan materi tadi saya katakan. Tapi dengan fasilitas yang kita berikan juga kedermawanan. Misalnya saya punya hajat, ada tetangga saya, Prof, saya punya mobil, sampean butuh enggak? Oh, butuh saya. Dia menawarkan pada diri kita, itu kedermawanan, walaupun tidak duit itu, tapi fasilitas di situ. Fasilitas membantu kita di situ, meringankan beban kita. Jadi kedermawanan sesama manusia, kedermawanan seseorang, maka Allah juga akan dermawan pada diri kita. Begitu.
Dan kedermawanan itu justru akan menambah kekayaan buat kita. Karena apa? Kata Rasulullah, as-shadaqatu syai'un ajibun. Sedekah itu sedekah itu sesuatu hal yang ajaib secara matematis. Mbak Daris, walaupun sampean itu di administrasi negara pasti juga pernah belajar tentang matematika. Administrasi bisnis, Prof. Oh, apalagi administrasi bisnis. Iya. Itu yang dihitung kan mesti duit itu. Namanya bisnis ya. Dihitung secara matematis. Sesuatu hal yang kita keluarkan itu berkurang atau bertambah? Berkurang. Berkurang. Tetapi justru Allah itu menambah dari sesuatu hal yang sudah kita keluarkan. Tambahannya itu malah melebihi dari yang kita keluarkan. Itu yang dikatakan sebagai as-shadaqatu syai'un ajibun. As-shadaqatu syai'un ajibun. As-shadaqatu syai'un ajibun kata Rasulullah. Sampai 3 kali beliau mengutarakan sedekah itu adalah sesuatu yang bersifat ajaib. Sedekah itu adalah ajaib, sesuatu itu ada ajaib. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semuanya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita ini bersyukur pada Allah atas nikmat yang kita peroleh dan kemudian kita tasarufkan kepada orang-orang yang membutuhkan atau yang berat, Allah akan menambah apa yang telah kita miliki itu. Maka nggak ada orang sedekah itu kemudian kere. Gitu aja, Prof. Berarti 2 dikurang 1 bukan hasilnya 1 ya, Prof? Bukan, 2 dikurangi 1 bukan 1. Berapa, Pak? 2 dikurangi 1 bisa jadi 5. Alhamdulillah. Itu kalau matematis kita terhadap Allah. Betul. Maka Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim, Maha Pemurah pada hambanya. Begitu. Maka para pemirsa rahimakumullah, kedermawanan seseorang itu Allah lah yang akan membalasnya. Kita tidak perlu harus minta dibalas oleh orang yang kita beri, tetapi Allah yang justru akan membalas. Itu karena kedermawanan kita. Maka kedermawanan ini qaribu minal jannah, dekat dengan surga Allah. Karena orang yang dermawan ini luar biasa. Bahkan pada suatu saat ada 4 kelompok ini yang berebut untuk masuk surga Allah. Siapa itu? Pertama adalah orang yang alim. Dan dengan alimnya itu, ilmunya ia amalkan. Yang kedua adalah orang yang haji, dan hajinya haji mabrur. Dan yang ketiga adalah orang yang mati syahid karena membela agama Allah. Dan yang keempat adalah orang yang dermawan dari harta yang dia peroleh dengan halal, dan dia tasarrufkan kepada pihak-pihak yang terkait. Ini berebut untuk masuk surga Allah ini. Lalu kemudian Allah menurunkan malaikat Jibril. Hai Jibril, kata Allah, coba itu ada 4 kelompok yang berebut untuk masuk surga Allah. Ngapain dia itu berebut? Gitu. Lalu malaikat menyampaikan atau mengumpulkan 4 kelompok ini. Ditanya lebih dahulu orang yang haji tadi itu. Hai, kamu ngapain berebut masuk surga? Iya, saya berebut masuk surga karena saya melaksanakan haji dan haji saya haji mabrur. Gitu. Karena saya melaksanakan haji lillah, karena Allah, bukan karena siapapun. Begitu. Dari mana Anda tahu? Lalu malaikat bertanya, dari mana Anda tahu? Lalu orang yang haji tadi itu, saya tahu dari alim ulama. Oh, kalau kamu yang tahu dari alim ulama, kenapa kamu berebut? Begitu. Udah, kamu di sini dulu. Kata malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril tanya kepada orang yang mati syahid. Bilanya, kenapa kamu berebut untuk masuk surga Allah? Iya, saya mati syahid karena saya membela agama Allah. Dari mana Anda tahu? Kata malaikat Jibril, dari orang alim ulama. Gitu. Lalu kemudian ditanya lagi, tanya kepada orang yang dermawan tadi, kenapa kamu berebut masuk surga Allah? Iya, karena saya memperoleh harta saya peroleh dengan cara-cara halal, dan saya tasarrufkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dan saya berhak untuk masuk surga. Kata siapa?
kata orang alim. Nah, di sini malaikat orang 3 ini suruh minggir dulu. Hei, kamu siapa kamu? Saya orang alim. Dengan ilmu yang saya miliki, saya amalkan ilmu itu. Maka saya ingin masuk surga lebih dahulu. Tapi terus terang dengan kalimat saya ini, saya dibantu oleh orang-orang yang dermawan tadi itu. Maka saya lebih rela orang dermawan untuk masuk surga Allah lebih dahulu ketimbang saya. Biarlah mereka dulu yang masuk. Maka di sini kedermawanan seseorang yang menjadi kunci utama yang pada akhirnya malaikat Jibril mempersilahkan orang yang dermawan dulu masuk surga. Setelah itu orang alim, disusul dengan orang yang mati syahid, disusun orang yang menunaikan ibadah haji yang hajinya haji mabrur tadi itu. Qaribu minal jannah, dekat dengan surga Allah. Ba'idu minan nar, jauh dari api neraka. Subhanallah, sangat menarik sekali ya Prof. Tema kita hari ini tentang sikap kedermawanan. Betul. Nanti pemirsa Batu TV juga akan melihat atau mendengarkan Profesor akan menyampaikan terkait dengan jika masyarakat atau kaum itu tidak mempunyai harta apapun untuk dermawan, Prof. Apakah ide itu memang bisa untuk? Tapi begini, Mbak Daris, saya di dalam membaca kitab Nasoihul Ibad tadi itu nggak sampai di situ tadi, tapi masih ada lagi bahwa kebalikan dari orang yang dermawan tadi itu ada orang bakhil. Jadi sebelum kita berbicara tentang masalah yang Mbak Daris sampaikan ke saya tadi, orang bakhil, al-bakhilu ba'idu minallah. Orang bakhil itu jauh dari Allah. Bakhil. Perintah Allah aja nggak dilaksanakan. Suruh dermawan nggak dermawan. Dikasih nikmat, diambil sendiri. Begitu. Sikap egoismenya luar biasa. Ba'idu minallah. Dia jauh dari Allah. Ba'idu minanas. Dia jauh dari manusia. Apa ada orang bakhil kemudian, waduh ya, kamu bakhil, aku senang sekali dengan kamu. Nggak ada itu. Kamu bakhil sekali. Maka hampir setiap orang yang ada di sekitarnya, dia mengatakan bahwa dia bakhil. Ngapain kita peduli pada mereka? Kebanyakan orang kan begitu. Nah, situasi yang seperti inilah yang sebenarnya kita tidak berharap. Dan sekaligus, ba'idu minal jannah, jauh dari surga Allah. Tapi qaribu minanar, dekat dengan api neraka. Itu orang bakhil. Nah, tapi menariknya lagi adalah di dalam kitab Nasoihul Ibad itu dijelaskan al-jahilu sahiyu akhabu ilallah minal abidil bakhil. Orang yang ilmunya pas-pasan. Saya mau mengatakan bodoh nggak enak lah. Al-jahilu. Orang yang ilmunya pas-pasan. Katakanlah SD nggak lulus, SMP nggak lulus, tapi kaya, dia dermawan. Ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah. Dia nggak pernah sekolah, misalnya di sekolah dasar pun, atau dia sekolah dasar tapi putus sekolahnya, nggak melanjutkan, atau dia sampai lulus SD saja, tapi dia kaya raya, dia dermawan sekali. Ahabbu ilallah, dicintai oleh Allah. Minal abidil bakhil, daripada orang yang ahli ibadah, sholatnya tekun, wiritanya luar biasa, lisannya selalu dibasahi dengan kalimat-kalimat thayyibah, dia punya harta benda, nggak pernah disedekahkan. Baik. Itu justru lebih jelek daripada orang yang bodoh tadi itu, tapi dia dermawan. Betul sekali, Prof. Maka sebaiknya Mbak Daris, yo ahli ibadah, tapi juga dermawan. Betul sekali, Prof. Wah, seru sekali ya, Prof, pembicaraan kita pada sore hari ini. Dan tentunya pemirsa Batu TV yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya, kita jeda iklan berikut ini. Universitas Islam Malang. Kampus unggul mewujudkan World Class University. Selalu berkreasi untuk negeri. Religius dan akhlakul karimah. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan entrepreneur yang islami.
Saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Smart, creativity, dan inovasi. Mari bergabung masuk kuliah di Universitas Islam. Kami siap mengantarkan generasi muda berkarakter, mandiri, profesional, dan berdaya saing global. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Universitas Islam Malang. Kampus unggul mewujudkan World Class University. Selalu berkreasi untuk negeri. Religius dan akhlakul karimah. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan entrepreneur yang islami. Saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Smart, creativity, dan inovasi. Mari bergabung masuk kuliah di Universitas Islam. Kami siap mengantarkan generasi muda berkarakter, mandiri, profesional, dan berdaya saing global. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Kembali lagi pemirsa Batu TV yang dirahmati oleh Allah dimanapun pemirsa berada. Pada kesempatan kali ini, Kurma Kuliah Ramadan, tentunya kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita seputar kedermawanan dalam Islam. Dan tentunya masih bersama profesor kita, Profesor Dr. Haji Maskuri, MSI. Baik Prof, tadi saya ingin melanjutkan terkait jika memang manusia itu tidak punya apa-apa, harta aja tidak punya Prof, untuk dermawan. Apakah ide, gagasan, ataukah nasihat itu juga merupakan sikap dermawan dari seorang manusia, Prof? Ya, jadi kedermawanan itu sebetulnya tidak terbatas pada sebuah materi. Tetapi sumbangsih apapun, pemikiran, tenaga. Tadi Prof juga sudah menyampaikan. Ya, bahkan senyuman, gitu ya. Menunjukkan kebahagiaan, misalnya saja. Misalnya saja punya taman yang indah, gitu ya. Lalu kemudian orang yang datang itu kemudian, waduh Prof, tamannya indah sekali, saya suka sekali itu. Itu aja sudah sedekah itu. Gitu. Membahagiakan saya di situ. Membahagiakan orang lain juga iya, kan Prof, begitu. tentunya. Lalu kemudian yang datang kemudian, saya sebetulnya ada ide yang bagus ini Prof. Misal saja, kalau ini ditambah dengan air mancur akan lebih indah lagi, misalnya saja. Oh iya ya. Ini sedekah ini. Bagaimana kalau sebaliknya, Prof? Ide itu justru bikin seseorang itu sakit hati atau tidak sepaham dengan apa yang diberikan ide tadi. Nah, itu sebaliknya sama dengan mencemooh tadi itu. Jadi sebenarnya bagaimana justru kita ini memberikan segala sesuatu di hadapan orang lain itu adalah yang menyenangkan. Kalaupun toh misalnya ada sesuatu hal yang kurang baik, tapi bagi mereka baik. Dan indah buat mereka, maka kita tidak perlu usil terhadap itu. Selama itu tidak merugikan orang lain tentunya, begitu ya. Selama tidak merugikan orang lain, maka bagaimana kita itu berstatement, kita itu menyampaikan pesan, itu selalu menyenangkan di hadapan orang lain, walaupun tuh kadangkala itu kurang begitu lazim, begitu. Dan kadang memang tidak sesuai ya, Prof. Apa yang menurut kita baik, belum tentu menurut orang yang betul, itulah belum di dalam Al-Quran dijelaskan. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi apa yang tidak engkau sukai itu justru membuat kebajikan bagimu. Tapi bisa jadi apa yang kau sukai justru tidak membuat kebajikan bagimu. Betul sekali. Mungkin dari sikap yang harus kita tauladani adalah Rasulullah ya, Prof. Betul. Bagaimana sikap dermawan Rasulullah untuk memberikan keteladanan pada umatnya? Ya. Gitu, Bro. Bahkan begini, suatu saat ada sahabat Rasulullah yang fakir, yang miskin. Lalu kemudian ada gamis yang dipakai oleh Rasulullah pada saat itu. Lalu gamisnya ini dipandang terus oleh sahabat tadi itu. Kenapa wahai sahabatku engkau memandang aku terus menerus?
sahabat tadi itu bilang, aku pengen punya gamis seperti milikmu. Oh, kamu suka? Iya, saya suka itu. Lalu kemudian Rasulullah mengajaknya ke rumahnya, yang kemudian gamis itu diberikan kepada para sahabat. Apapun yang Rasulullah miliki dan orang lain tertarik, dikasihkan itu. Tapi bukan berarti istrinya dikasihkan, bukan. Ini terkait dengan apa yang dipakai oleh Rasulullah, begitu. Ini kedermawanan Rasulullah kepada para sahabat. Padahal kalau kita biasanya memberikan itu memang yang sudah kita tidak senang ya, Itulah. kadang. Maka pada saat sahabat datang ke rumah Rasulullah, misalnya ada berbagai macam hidangan, itu ya. Jadi itu adalah fal yukrim dha'ifahu, memuliakan tamu. Bahkan Sayyidah Khadijah dengan kedermawanannya, kita ketahui bahwa Sayyidah Khadijah itu adalah orang yang kaya raya. 2/3 kekayaan di Mekah pada saat itu adalah kekayaan Sayyidah Khadijah. Tetapi kekayaan Sayyidah Khadijah ini digunakan untuk berdakwah Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan para sahabat Ansor, para sahabat-sahabat itu dikasih pakaian dari kekayaan Sayyidah Khadijah. Pada saat makan pun dikasih, karena ada sahabat yang miskin. Dakwahnya Rasulullah ini adalah dakwah bil hal, dakwah bil mal, dakwah bil lisan. Berbagai cara Rasulullah lakukan. Bahkan suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW pada saat habis melaksanakan dakwah, melihat Sayyidah Khadijah sedang menyusui putrinya yang bernama Fatimah Az-Zahra pada saat itu. Yang keluar dari air susunya apa? Itu bukan air susu yang dapat kita lihat seperti sekarang ini. Yang keluar adalah darah dari air susunya itu. Rasulullah meratapi dan menangis pada saat itu. Dan Fatimah Az-Zahra kemudian dia tertidur lelap di dalam pangkuan Sayyidah Khadijah pada saat itu. Sayyidah Khadijah kemudian mau berdiri. Apa kata Rasulullah? Jangan, wahai istriku, tetaplah engkau duduk. Aku melihat bahwa kamu begitu capek, kamu begitu lelah. Anakmu sedang berada di dalam pangkuanmu. Dan bahkan saya melihat di dalam badanmu ada darah yang keluar dari mulut anakmu. Itu karena dari susumu. Lalu kemudian Fatimah Az-Zahra diangkat oleh Rasulullah, ditaruh di amben, tertidur. Kemudian Rasulullah pada saat itu berbaring di pangkuan Sayyidah Khadijah. Betapa harmonisnya dalam situasi yang sudah dalam posisi harta bendanya sudah habis. Lalu kemudian pakaian yang dimiliki oleh Sayyidah Khadijah, jahitannya berapa? Mbak Daris, 83 jahitan. Itu kalau sampean punya baju yang jahitannya satu aja sudah dibuang, kira-kira begitu. 83 jahitan. Lalu kemudian Rasulullah sambil tidur-tidur di atas pangkuan seorang istri kekasih yang tercinta. Ini saya nggak tahu suamimu apakah pernah seperti itu, saya nggak tahu. Semoga tertidur lelap Rasulullah. Tetesan air mata Sayyidah Khadijah kemudian menempel ke kening Rasulullah. Rasulullah kaget. Subhanallah, istriku menangis. Lalu Rasulullah bertanya, wahai istriku, apakah engkau menyesal menjadi istriku? Tidak, wahai Rasulullah. Engkau adalah seorang yang kaya. Engkau memiliki status sosial yang tinggi. Engkau adalah memiliki keluarga yang kaya raya. Tapi sekarang kamu miskin. Hartamu habis karena untuk perjuangan membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat luar biasa. Apa kata Sayyidah Khadijah? Wahai suamiku, Rasulullah Muhammad, saya sama sekali tidak menyesal menjadi suamimu. Biarlah hartaku habis. Statusku bukanlah merupakan sebuah jaminan dalam hidupku. Tetapi semua yang aku keluarkan, saya rela berkorban untuk dakwah yang kamu lakukan. Tetapi yang saya pikirkan adalah
andaikan aku nanti wafat, kata Sayyidah Khadijah, siapa yang akan mendampingimu? Wahai Rasulullah, saya pesan satu. Ketika nanti saya wafat, maka ketika kamu mau berdakwah dan kamu menyeberangi sungai, menyeberangi lautan, ambil tulang belulangku di kuburan, engkau jadikan tulangku sebagai jembatan untuk berdakwah. Inilah satu peristiwa yang luar biasa. Sayyidah Khadijah bukan sekedar mengeluarkan harta benda, pikiran dan tenaganya, bahkan tulang belulangnya pun juga akan disedekahkan untuk berdakwah membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sangat luar biasa sekali ya Prof, sangat menginspirasi apa yang sudah ditauladani oleh Rasulullah untuk kita semuanya. Baik pemirsa Batu TV, tidak terasa waktu sudah menjelang akhir dan kita nanti juga menjelang buka puasa tentunya ini Prof. Betul. Pemirsa yang ada di rumah. Mungkin penutup kita ada closing statement dari Profesor yang akan disampaikan, monggo. Baik, para pemirsa Batu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita peroleh ketika di dunia ini adalah merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila itu ada orang yang menginginkan terhadap apa yang telah dititipkan oleh Allah kepada kita, apakah itu harta benda, apakah itu pengetahuan kita, apakah itu waktu kita, apakah itu tenaga kita, selama kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain, marilah kita berikan pada orang lain. Karena apa yang kita bawa di akhirat kelak hanyalah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Siapa di antara kita yang bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah dan itu dia tasarrufkan untuk jalan yang benar, maka insya Allah itu akan menjadi sarana kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencapai satu kebahagiaan yang hakiki. Tetapi semuanya itu adalah ridha Allah, hanya karena ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf mungkin ada sesuatu yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof, telah banyak sekali ilmu dan juga waktu yang telah diberikan Profesor untuk kami semuanya, untuk kita semuanya, tentunya pemirsa Batu TV yang sudah setia sekali menyaksikan program bersama Kurma Kuliah Ramadan pada kesempatan kali ini. Baik dari kami, saya akhiri sekian. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.